Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dengan langkah penuh, Maira dengan sisa air mata di pipinya, ia mencari keberadaan suami Aisyah. Maira tak habis pikir, dengan Yusuf bisa-bisanya ia lebih memilih menolong Bianca daripada istrinya sendiri, yang sekarang sedang terbaring kritis. Setelah mendengar kabar dari dokter kalau Aisyah keguguran dikarenakan janin dan tubuh Aisyah yang lemah, apalagi Aisyah yang belum mengetahui kalau dirinya sedang mengandung, membuat Aisyah tidak menjaga dirinya dan yang ada di dalam perutnya. Dan benturan keras yang mengenai perutnya ditambah pendarahan hebat karena terlalu lama mendapatkan pertolongan. Sedang Yusuf malah sibuk sama selingkuhannya. Maira sungguh sekarang membenci suami Aisyah. Kurang apa Aisyah sampai Yusuf begitu tega berbuat seperti itu pada sahabatnya. Melihat Yusuf yang keluar dari pintu ruang inap lain, Maira menghampirinya dan langsung menampar keras pipi Yusuf. Biarlah ia berdosa sekarang menyentuh lelaki yang bukan mahramnya. Maira sudah kepalang ingin melakukan itu dari kemarin sewaktu ia melihat Yusuf mengangkat Bianca di taman. Yusuf membeku, sangat terkejut mendapat tamparan dari sahabat istrinya. Yusuf refleks memegang pipinya yang kena tamparan. Harga dirinya jatuh ditampar wanita di tempat umum. "Maksud kamu apa tampar saya seperti ini?" ujar Yusuf dingin. Maira tersenyum miring. "Bagaimana Anda bisa memilih menolong wanita lain sedang istri Anda sendiri begitu kesakitan? Bagaimana Anda begitu bodoh? Apa salah sahabat saya pada Anda sampai Anda menyakiti dengan hebat sahabat saya?" Tangis Maira kembali luruh, mengingat kondisi Aisyah, mengingat waktu itu Aisyah berjalan dengan pandangan kosong di waktu hujan yang deras, mengingat raut kecewa sahabatnya melihat suaminya bersama wanita lain waktu itu. Walau Aisyah tidak pernah menceritakan masalah rumah tangganya padanya, Aisyah si manusia pendiam, dia lebih memilih menyimpannya sendiri. Kenapa manusia sebrengsek Anda mendapat wanita sebaik dan sesabar Aisyah? Yusuf menatap Bianca dengan raut tak terbaca. Hatinya terusik mendengar Aisyah yang sedang kesakitan. Bukannya Aisyah yang mendorong Bianca hingga jatuh dari kursi roda. "Ada apa dengan Aisyah? Di mana istri saya?" Hanya itu yang keluar dari mulut Yusuf. Maira rasanya ingin tertawa dengan sangat keras. Kenapa baru sekarang Yusuf mencarinya? Kenapa Anda mencarinya? Bukannya Anda terlalu sibuk dengan selingkuhan Anda? Sampai-sampai istri di rumah gak diurus. Sekak Maira. Di mana sekarang Aisyah? Saya sampai heran sama Aisyah. Dia itu bisa-bisanya bodoh banget. Masalah cinta, suaminya sudah jelas selingkuh, masih aja ngerasa gak ada apa-apa. Maira tak menanggapi pertanyaan Yusuf. Biarlah, Maira ingin mewakilkan sebagai Aisyah yang terlalu lemah tentang cinta. Yusuf geram. Ia tidak suka dituduh selingkuh. Saya tidak selingkuh. Maira tertawa remeh. "Oh ya, tidak selingkuh? Tapi berhari-hari berdua sama wanita lain, ngerawat wanita lain sampai sembuh, sampai istrinya hamil gak tahu. Lagian mana ada orang selingkuh ngaku?" Bibir Yusuf keluh mendengar ucapan terakhir Maira. Aisyah hamil? Suami yang bodoh, bahkan istrinya sedang mengandung dia gak tahu. Sindirnya keras. "Yah, tapi sekarang bayi Anda keguguran karena ulah Anda sendiri." Bagai disambar petir, tubuh Yusuf menegang, dirinya seperti dijatuhkan batu besar yang menimpa tubuhnya. "Maksud kamu apa? Saya tidak paham." "Hamil? Keguguran?" Yusuf mencoba menyangkal pikiran yang jelek. Aisyah keguguran dan sekarang sedang kritis. Maira sudah tak sanggup menjelaskan. Jantung Yusuf serasa berhenti tak kala mendengar itu. "Katakan, kamu hanya sedang bercanda dengan saya." Maira menangis. Mana mungkin ia bercanda seperti ini? "Untuk apa saya bohong? Anda bisa lihat sendiri istri Anda kritis di kamar anggrek." Seperti kesetanan Yusuf berlari ke ruang inap istrinya berbaring. Sedang Maira mengangkat telepon yang dari tadi berdering dengan nama kontak Umi Ica di sana.
Bunyi monitor di sebelah bangkar mengisi kesunyian di dalam ruang yang hanya ada Yusuf di sini. Di sampingnya pula pria yang tak kalah hancur hatinya saat ini. Melihat wanita yang dicintainya terbaring lemah tak berdaya. Melihat Aisyah yang sedang kritis seperti ini, hati Yusuf sangat terluka. Lebih lagi ketika ia selama ini tak tahu bahwa Aisyah mengandung, namun sayang karena dirinya, Aisyah harus keguguran. Yusuf terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Ia yang selalu menyempatkan meeting dan merawat Bianca sampai ia dengan tega melupakan istrinya yang juga membutuhkannya di sini. Ia terlalu lelah setiap harinya hingga saat bertemu Aisyah, Yusuf langsung terlelap seperti tak menanggap bahwa suaminya ada di sampingnya. Meskipun sesibuk apapun Yusuf, Aisyah selalu menyiapkan keperluannya dan memasak untuknya walau kadang Yusuf bahkan tak memakannya. Yusuf menggenggam tangan Aisyah yang sedang terbaring. Untungnya Aisyah sudah melewati masa kritis setelah operasi. "Maafkan aku sayang, tolong maafkan aku." Yusuf terisak dengan mencium tangan Aisyah yang ia genggam. Penyesalan yang selalu datang belakangan. Ia sampai tidak tahu kalau istrinya berbadan dua namun dengan tubuh yang lemah. Kata dokter, Aisyah tidak bisa menjaga pola makan sebagai ibu hamil. Ya, Aisyah memang dari dulu susah sekali makan. Karena itu, Yusuf selalu mengingatkan untuk tidak telat makan. Namun dengan lalainya, ia yang terlalu sibuk hingga mengakibatkan kurangnya vitamin pada janin yang dikandung Aisyah berusia 2 bulan. Jadinya lemah sampai berbenturan tadi harus menghilangkan buah hatinya. Yusuf tak tahu kejadiannya yang menimpa Aisyah dan Bianca. Ia dengan bodohnya menuduh Aisyah mendorong Bianca hingga jatuh. Sampai-sampai ia menolong Bianca yang hanya cedera ringan karena lututnya tak kuat. Yusuf terisak-isak. Ia akan mencari tahu kebenarannya. Ia akan meminta pihak rumah sakit menyelidikinya. Ia tidak ingin menuduh siapapun sekarang. Yusuf tak ingin bodoh untuk kedua kalinya. Yusuf menyesal, sangat menyesal. Yusuf menundukkan wajahnya di samping tubuh Aisyah. Tangisnya tak mampu ia bendung. Rasa bersalah mengepul di dadanya. Ia takut Aisyah tidak mau memaafkannya. "Maaf sayang, maaf." Hanya itu yang keluar dari bibir Yusuf. Yusuf mengecup kening dan bibir pucat. Setelah itu bunyi pintu terbuka. Yusuf melihat kedua orang tua Aisyah dengan raut yang begitu khawatir perlahan mendekat ke arah Yusuf. Beliau baru datang karena Abi dan Umi sebenarnya ada di luar kota dan Maira yang mengabarinya. Tangis Umi langsung pecah menatap anak tunggalnya yang berbaring dengan berbagai alat vital di tubuhnya. Yusuf terdiam kaku. Bagaimana nanti ia harus menjelaskan penyebab kejadian ini? Umi mendekat menatap Aisyah dengan mulut yang beliau bekap untuk menahan tangis. "Bagaimana keadaan Aisyah?" Yusuf masih terdiam. Bibirnya terasa keluh untuk menjelaskan bahwa semua ini salahnya. Mata Abi berkaca-kaca melihat anak yang begitu beliau sayang harus mengalami keguguran di usianya yang akan menginjak 20 tahun. Abinya menatap nyalang pada menantunya. Beliau perlu penjelasan apa yang telah terjadi. Abi menitipkan Aisyah pada Yusuf untuk dijaga dan dicintai. Ada apa sebenarnya? Yusuf berlutut di hadapan Abi. Ia tidak ingin menjadi pengecut yang lari dari apa yang ia perbuat. Abi menatap datar namun heran pada menantunya. Yusuf dengan rasa bersalah yang menggunung menceritakan dan mengakui apa yang terjadi pada Aisyah. Yusuf telah gagal. Ia tidak berguna menjadi suami. Yusuf sangat berdosa melantarkan istrinya setiap hari sendiri di rumah. Umi yang mendengar itu tak kuasa menutup mulutnya tak percaya. Bagaimana bisa menantunya melakukan itu pada anaknya? Abi yang sudah tak tahan mendengar perlakuan Yusuf pada Aisyah. Abi meninju pipi Yusuf hingga sudut bibirnya berdarah. Abi sangat sabar. Beliau tak pernah memukul orang seperti ini. Namun mendengar itu semua ia tak kuasa untuk meninju menantunya. Perlakuan Yusuf pada Aisyah membuatnya ingin lagi melayangkan tinjuan itu, tapi beliau beristighfar dalam hati meredakan amarahnya yang semakin mencuat.
Yusuf terduduk menyeka bibirnya yang berdarah. Pukulan Abi tak sebanding dengan yang dialami Aisyah sekarang. Maafkan saya telah gagal menjadi suami. Abi enggan menatap Yusuf lagi. Begitupun Umi yang melihat Aisyah masih belum sadar. Kalau memang kamu sudah tidak sanggup hidup bersama Aisyah, kembalikan dia pada saya. Saya menyerahkan Aisyah padamu bukan untuk diperlakukan seperti itu. Kamu lelaki beragama. Bagaimana bisa hanya kamu yang merawat teman perempuanmu sampai kamu tak mampu lagi di samping Aisyah. Saya sungguh tak habis pikir denganmu, Yusuf. Saya kira kamu lelaki yang tahu mencintai dan menghargai istri kamu. Abi menatap sayu putrinya. Lihat anak saya. Dia harus mengalami ini semua di usianya yang sangat muda dan harus kehilangan calon buah hati kalian. Yusuf masih terduduk dengan kedua lututnya. Ia tak sanggup menyangkal apapun yang keluar dari mulut Abi. Semua memang kesalahannya, dan sekarang ia sangat menyesali itu. Saya menyesal. Apa dengan kamu menyesal bisa mengembalikan Aisyah seperti dulu? Anak saya pasti menderita sendirian. Saya sudah tidak percaya lagi denganmu, Yusuf. Dan setelah itu Abi berjalan keluar. Beliau sudah tak sanggup melihat anak dan perlakuan menantunya. Beliau perlu menenangkan diri dengan berzikir dan beristighfar. Umi menatap penuh kecewa pada Yusuf. Kenapa menantunya terbuai nafsu dunia? Keluar nak, pinta Umi yang sudah tak ingin melihat Yusuf. Umi, maafkan saya. Tolong keluar, beri saya waktu sama Aisyah. Lirih Umi berucap. Yusuf bangkit berdiri dengan sedikit sempoyongan. Ia melangkah keluar dengan penyesalan yang mengikutinya. Yusuf telah kehilangan buah hatinya. Yusuf kehilangan kepercayaan kedua orang tua Aisyah. Dan sepertinya Yusuf akan menderita setelah ini. Bersambung.